Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumah Fisika. Pada bagian ini kita akan membahas ujian tulis atau yang sering dikenal dengan UTUL UGM tahun 2019. Ini akan kita bahas dengan beberapa bagian ya. Ini tayangan yang pertama adalah bagian yang pertama. Ini akan kita lihat beberapa soal dan nanti akan dilanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tulis UGM di tahun-tahun yang akan datang. Selamat menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Oke, sekarang kita lihat nomor 16 ya. Nomor yang pertama nih ya. Di sini ceritanya gini, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini, mana yang benar, gitu ya. Jadi di sini ceritanya ada grafik antara kecepatan, ya. Ini ada grafik kecepatan terhadap terhadap waktu, gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian masih ingat, kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, maka gradien, tahu gradien ya? Gradien itu kemiringan garis, itu menunjukkan percepatan. Oke ya, jadi kita lihat opsinya nanti saja. Sekarang kalian fokus saja ke grafik ini ya. Nah, ini kita bagi dua. Misalnya kita lihat antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Jadi, T sama dengan 0 second, ya. Ini sampai dengan T sama dengan 5 second. Nah, kalau ini yang kita lihat, kalian bisa menghitung percepatan. Percepatan itu sama saja dengan mencari nilai tan dari sudut ini ya, sudut alfa nih misalnya. Jadi nanti kalian bisa cari ya. Ini kan grafiknya lurus ya. Jadi naik tapi berbentuk linear. Jadi ini sebenarnya adalah GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat kan ya? Nah, nanti di sini percepatannya konstan ya, sama dengan tan dari alfa. Nah, tan itu apa sih? Depan dibagi dengan samping kan. Depannya ini kan 7 ya. Jadi panjang dari sini sampai sini ini kan sama dengan ini ya. Dari sini sampai sini kan ya. Ini kan 7. Jadi 7 dibagi dengan ini sampingnya ini ya. 5 ya. Jadi 7 per 5. Ini percepatan dari 0 sampai 5 detik ya. Jadi 7 per 5 meter per second kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang dari waktu 5 sampai dengan 7 sekarang kita lihat ya. Jadi di sini T sama dengan 5 second sampai dengan T sama dengan 7 second. Nah, ini juga sama. Ini masih GLBB juga. Kenapa? Karena grafiknya kan linear nih ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ini kecepatannya berkurang gitu aja. Jadi di sini masih GLBB, tapi si percepatannya kita sebut aja A aksen misalnya ya. Ini adalah ya tan dari sudut ini. Misalnya ini sudutnya beta misalnya ya. Nah, jadi di sini negatif dari tan beta gitu ya. Nah, masih ingat kan ya kenapa negatif? Karena ini perlambatan kan ya. Jadi 7 dibagi berapa nih? Dari 5 sampai 7 itu kan 2 ya. Jadi 7 dibagi 2. Jadi 7 dibagi 2. Jangan lupa minusnya ya. Jadi nanti percepatannya itu adalah min 3,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya negatif. Tapi kita lihat si kecepatannya masih positif. Itu artinya apa? Arah gerak benda berlawanan dengan percepatan atau berlawanan dengan arah gaya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Nah, kalau kalian perhatikan opsinya, yang pertama yang A ini ya. Jadi di sini dikatakan tepat setelah 5 second, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi setelah 5 second itu kan ini ya. Ya, 5 sampai 7 ini. Kalian lihat tadi si percepatannya kan negatif ya. Dia perlambatan ya. Jadi artinya apa tadi? Si kecepatannya masih positif. Jadi artinya kalau misalnya positif itu kita anggap ke arah kanan, jadi pada saat itu dia masih bergerak ke kanan gitu, tapi pada saat itu dipercepat ke arah kiri. Nah, dipercepatnya ke kiri gitu ya. Jadi percepatannya kan negatif ya. Jadi arah percepatan, masih ingat kan ya? Arah percepatan itu sama dengan arah gaya. Nah, jadi menurut hukum Newton kan begini ya. F sama dengan M kali A. Jadi kalau A-nya negatif ya nanti F-nya juga ikut negatif. Oke ya. Jadi di sini opsi A ini benar ya. Benar. Jadi setelah 5 detik gerak benda ini ya arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke ya, jadi geraknya ke kanan, arah gayanya ke kiri. Ngikutin ini ya, ngikutin A-nya. Oke, jadi jawabannya A sebenarnya. Tapi kita lihat opsi yang lain aja dulu. Di sini yang B, tepat setelah 5 detik kecepatan benda masih searah dengan percepatan. Salah ya? Jadi kalian lihat tadi setelah 5 detik itu kecepatannya tetap positif, masih positif maksudnya, tapi si percepatannya sudah negatif yang ini tadi ya. Jadi ini salah ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya, yang ke C, benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per second kuadrat saat T sama dengan 6. 6 itu kan grafiknya yang ini ya. Jadi dari 5 sampai 7 itu kan percepatannya konstan kan ya. Jadi percepatannya yang ini. Ya, min 3,5 minus menyatakan arah. Jadi nilainya sih 3,5 meter per second kuadrat. Di sini disebutkan 2,5. Jadi salah ya. Oke, salah. Kemudian opsi D. Nah, ini soal ada siswa yang memilih D. Kita lihat ya. Jelas salah ya, karena jawabannya A tadi. Jarak yang ditempuh oleh benda dari T 0 sampai dengan 5 ya. Jadi kalau nanti ada grafik kecepatan terhadap waktu, maka jarak tempuh itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi yang ini ya. Jadi luas segitiga ini kan tadi dari 0 sampai 5 gitu ya. Jadi untuk yang opsi ini kalau kita cari jarak itu sama dengan apa? Ya luas ini tadi, luas segitiga. Jadi setengah alasnya tadi berapa? 5 kalikan tingginya 7 kan ya. Jadi sama aja dengan berapa nih? 35 dibagi dengan 2. Itu berapa sih? Berapa nih? 17,5 ya. 17,5 meter. Nah, ini jarak tempuhnya. Di situ dibilang 35. Jadi salah ya. Oke, ini juga salah. Kemudian yang berikutnya kalau kita cek percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T sama dengan 5. Ketika T sama dengan 5, kalian lihat posisinya di situ. Nah, nilai ini itu tidak bisa ditentukan ya. Karena kan percepatan itu garis singgung sebenarnya. Sementara ini kan di titik puncak begini. Jadi garis singgungnya nggak tentu. Ya, karena ini kan tidak seperti parabola. Ini kan segitiga ya, jadi lancip begitu ya. Jadi di sini gradiennya nggak tentu. Jadi percepatannya ini A, ini tidak dapat ditentukan. Ditentukan. Oke ya. Jadi kalau ditentukan di sini maksimum berarti salah ya. Jadi nggak bisa ditentukan, ini pun jawaban yang salah. Oke ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lihat nomor 17 ya. Nomor 17 di sini tentang fisika modern ya. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie, jadi di sini panjang gelombang ya, biasanya lambangnya lambda ya. Nah, di sini lambda ini adalah 500 nanometer ya. Nano masih ingat, nano itu 10 pangkat min 9 ya. Jadi bisa ditulis 5 kali 10 pangkat min 7 kan ya, meter. Elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar berapa, gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya gini sebenarnya. Jadi awalnya ini ada elektron ya. Ini dipercepat dengan 2 elektroda ya. Jadi di sini biasanya katoda ya dengan anoda gitu. Nah, jadi ini beda potensialnya ditanyakan. Ini V-nya berapa gitu ya. Jadi beda potensial V. Nah, ceritanya ini ada elektron lepas dari sini ya. Dari kecepatan awal 0 nih ya. Nah, karena ada beda potensial ini kemudian dia dipercepat nih. Dipercepat ke arah anoda gitu ya. Sehingga ketika sudah lewat anoda ini dia punya kecepatan tertentu. Nah, di sini ya kecepatannya misalnya V, misalnya gitu ya. Nah, jadi dari sini yang perlu kalian ingat, ini awalnya si elektron ini kan punya energi potensial listrik kan. Jadi dari energi potensial listrik berubah menjadi energi kinetik gitu ya. Nah, jadi energi potensial listrik itu kan muatan elektron dikalikan dengan beda potensial. Sementara energi kinetiknya biasa ya setengah M V kuadrat. Hati-hati di sini ada 2 huruf V. V besar ini adalah beda potensial, sementara V kecil ini adalah kecepatan. Nah, kalau kalian ambil kecepatannya ya, jadi V-nya, ini rumusnya jadi apa kira-kira? Nah, karena ini V-nya kuadrat ya, jadi kalau kita ambil jadi bentuknya akar ya. Jadi 2E dikalikan dengan V besar ya, dibagi dengan M. Diakarin jangan lupa. Nah, jadi ini kecepatan yang diperoleh ya, ketika sudah sampai di anoda. Nah, kemudian ketika elektron ya punya kecepatan tertentu menurut hipotesis de Broglie itu kan punya panjang gelombang kan. Nah, panjang gelombang de Broglie kalau kalian masih ingat itu bisa dinyatakan dengan lambda sama dengan H dibagi dengan M kali V. Dengan H adalah konstanta Planck, M masanya, V-nya kecepatan. Nah, si kecepatan ini kalian substitusi ke sini. Nah, nanti kalian punya apa? H dibagi dengan M dikalikan V. V-nya tadi ya yang diperoleh ini. Jadi nanti 2E dikalikan dengan V besar dibagi dengan M. Nah, nanti kalau kalian masukkan M-nya ke dalam akar kan jadi kuadrat ya. Jadi kuadrat dicoret dengan yang bawah, nanti bentuk akhirnya jadi H dibagi dengan akar 2 M kali E kalikan V. Gitu kan ya. Nah, jadi bentuk akhirnya jadi gini. Nah, jadi si panjang gelombang de Broglie-nya yang ini gitu. Nah, cuman di sini yang ditanyakan itu bukan lambdanya karena lambda kan dikasih tahu udah kan ya, diperoleh segini. Nah, yang ditanyakan beda potensial untuk mempercepat elektron tadi. Nah, sehingga nanti rumusnya jadi apa? Kalau kita ambil V-nya. Nah, kalau diambil V-nya karena ini kan dalam bentuk akar ya. Jadi kalian akarkan kuadratkan kedua ruas.
Jadi nanti kalau kita kuadratkan lambda kuadrat ini sama dengan H kuadrat gitu ya. Dibagi dengan 2 kalikan M kali E kalikan V gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau diambil V-nya, beda potensialnya berapa nih? Jadi nanti tinggal H kuadrat dibagi dengan apa nih? 2 kalikan M kali E dikalikan lambda kuadrat gitu ya. Nah, jadi di sini yang kalian ingat, H itu konstanta Planck ya, tetapan ya. Kemudian M itu massa elektron, E-nya muatan elektron, H-nya apa? Lambdanya ini panjang gelombang ya. Jadi masih ingat kan ya, sebenarnya di apa namanya konstanta alam yang di soal dikasih tahu, tapi ini kita tuliskan aja H, masih ingat? Ini 6,6 ya kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, ini konstanta Planck-nya. Kemudian massa elektron ini kira-kira 9 ya kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kemudian apalagi muatan elektron ya, kalau kalian masih ingat 1,6 kan ya kali 10 pangkat min 19 kolom gitu ya. Oke, kalian masukkan harga-harganya ke sana. Nah, di sini kalau dalam menghitung kita bisa langsung saja ya. Jadi misalnya gini, ini V sama dengan H kuadrat. Ini dikuadratin aja. Kalian tulis gini aja biar gampang. 6,6 kali 6,6. Nah, pangkatnya ini kan dikuadratin ya. 10 pangkat min 34 dikuadratin berarti kali 2 kan pangkatnya. 10 pangkat min 68 gitu ya. Dibagi kemudian di sini ada 2 ya. 2 kemudian masanya kan 9 kali 10 pangkat min 31. Kemudian ada E muatan ya. Muatan elektron tadi berapa? 1,6 kali 10 pangkat berapa nih? Min 19 ya. Kemudian kali lambda. Lambdanya dikuadratin ya yang ini ya. Dikuadratin berarti 25. Nah, ini 5-nya kuadratin, ini dikuadratin. Jadi pangkatnya kali min 2. Kali 2. Jadi 10 pangkat min 14. Gitu ya. Oke? Nah, di sini coba kita sederhanakan. Hati-hati menyederhanakannya, jangan sampai kelewat. Jadi di sini misalnya gini. Ini kan 6,6. Bisa kita bagi 3 kan? 9 juga bisa dibagi 3. 6,6 bagi 3 itu berapa? 2,2. 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, nanti si 3 ini bisa juga dicoret dengan yang atas ini. 6,6 dibagi 3 lagi jadi 2,2. Nah, 2,2 coret lagi dengan ini jadi 1,1. Gitu kan ya? Oke. Nah, jadi nanti kalian tinggal punya begini 1,1 kali 2,2 kali 10 pangkat min 68 dibagi. Nah, sekarang yang bawah berapa? 1,6 kali 25. Itu berapa? Ya. 1,6 kali 25 itu kan 40 kan ya. Jadi kalian tulis segini aja 40 kali 10 pangkat berapa? Nah, ini pangkatnya nih. Min 31 dengan min 19 itu kan min berapa? Min 50 kan? Min 50 dengan ini berarti min berapa? 64 ya. Nah, jadi kan 50 dengan 14 kan ya. Jadi 64. Oke. Nah, jadi nanti di sini ini juga bisa ya dibagi dengan 2 lagi. Dibagi 2 kan 1,1 bagi 2 20. Gitu kan? Nah, jadi nanti 1,1 kali 1,1 itu kan 1,21. Masih ingat? Nah, nanti ini kali, nah ini 10 pangkat min berapa ini? 68, ini min 64. Tapi ini kan ada 10 di sini. Ini kan 20 ya. Ini masukkan ke pangkat ini. Jadi min berapa? Min 63 ya. Jadi nanti kali 10 pangkat berapa nih? Min 5. Gitu kan ya? Nah, tapi di bawahnya masih ada 2 ya. Sorry. Masih ada 2 ini. Nah, jadi nanti kalau kita coba sederhanakan berarti 12,1. Boleh kan ditulis gini? Dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 volt. Nah, min 6 itu kan mikro ya. Mikro. Jadi nanti jawabannya pasti sekitar 6, ya. 6,05 ya. Jadi di sini kira-kira 6 mikrovolt. Gitu kan ya? Ada di sana jawabannya? Ada ya, jawabannya adalah B. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat nomor 18. Nomor 18 di sini ceritanya gini. Sebuah truk bermasa 1000 kg. Jadi di sini ada truk, masanya adalah 1000 kg. Ya, ini 1000 kg. Melaju dengan kelajuan konstan. Jadi di sini kecepatannya konstan, V ini sama dengan 100 km per jam. Mendaki ya tanjakan dengan kemiringan tan alfa ya, jadi kemiringannya sudutnya alfa gitu ya. Di sini tan alfanya dikasih tahu 0,1. Jika gaya gesekan total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, jadi ini gaya gesekannya, ini kinetis, kita sebut saja F aja lah ya. Ini adalah 700 Newton. Hitung daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk itu. Nah, di sini percepatan gravitasi ya diketahuinya 9,81 ya. Jadi G-nya ini sama dengan 9,81 meter per second kuadrat, gitu ya. Oke, di sini yang pertama ya. Nampaknya kecepatan ini perlu kita konversi dengan nilai satuan internasional ya.
Jadi diubah ke meter per second. Nah, mesti ingat caranya kan ya. Jadi ini 100 km, jadi 100 km. Ya, berarti dijadikan meter kali 1000. Dibagi dengan, ini kan per jam ya. Jam itu kan 3600 second gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa coret ini 100-nya gitu ya. Kemudian ini kalau masing-masing dibagi 4 kan bisa juga ya. Kalau dibagi 4 nanti 250 ini di atas. Kemudian di bawahnya 36 dibagi 4 itu kan 9 ya. Nah, jadi sekian meter per second. Nah, jadi kecepatannya konstan segitu. Nah, kemudian di sini tadi disebutkan apa namanya? Truk tadi kan mendaki ya. Jadi mendaki dengan kemiringan alfa gitu. Jadi kalau kita coba ilustrasikan, ini sudutnya kecil ya, karena di situ tannya kan 0,1 cuman ya. Nah, jadi kurang lebih beginilah ya. Jadi ada sudut ini alfa gitu ceritanya. Kemudian di sini ada truk. Ya, kita gambarkan saja ini misalnya truknya begini, ya ini kotak saja misalnya. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, tadi disebutkan bahwasanya kecepatannya adalah konstan kan ya. Jadi di sini V-nya konstan. Dan kalau menurut hukum Newton, ketika benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, masih ingat kan? Kalau benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka resultan gayanya sigma F-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga apa? Nah, nanti di sini kalau coba kalian ingat kembali ya, ini mekanikanya. Di sini kan ketika dia bergerak ke atas, pertama gaya yang ditimbulkan oleh mesin kan ini bergerak ke atasnya karena ada mesin kan ya. Nah, jadi mesin truk tadi. Jadi ini misalnya gaya karena mesin tadi ya, F mesin. Nah, kita tuliskan Fm misalnya. Nah, si F mesin ini kan harus apa? Melawan dua gaya. Pertama adalah gaya gesekan. Nah, ini gaya gesekan ya, F. Kemudian juga di sini harus yang kedua juga melawan komponen gaya apa namanya gaya berat ya yang arahnya sejajar dengan bidang ini. Nah, ke sini. Jadi ini adalah W sin alfa. Nah, W sin alfa ya yang ke situ karena kalau nanti gaya berat kita uraikan jadi dua kan ada W sin alfa, kemudian ada juga yang ke sini ya, yang tegak lurus bidang. Ini adalah W cos alfa, gitu ya. Nah, jadi di sini ada juga gaya normal sih ya, tapi ini kita tidak menggunakannya. Tapi kalau kita lihat keseimbangan gayanya seperti ini. Nah, jadi gaya yang ditimbulkan oleh mesin ini harus mengatasi dua. Pertama, W mesin, apa namanya? W sin alfa dan juga gaya gesekan. Jadi nanti kalau kita tuliskan gini. Jadi nanti F mesin itu harus mengatasi gaya gesekan ditambah dengan W sin alfa, gitu ya. Nah, jadi di sini apa namanya W itu gaya berat ya, masih ingat kan? W itu sama dengan M dikalikan dengan G gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan gaya gesekannya tadi kan 700 ya. Tuliskan di sini 700 gitu. Kemudian ditambah W-nya M kali G. Masanya kan 1000. Sementara percepatan gravitasinya 9,81. Jadi di sini masanya kita tuliskan ya, ini 1000. Kemudian dikalikan dengan 9,81. Kemudian dikalikan dengan sin alfa. Nah, di sini juga satu hal yang perlu kalian ingat, bahwasanya kalau sudut itu kecil, jadi kalau misalnya alfa ini kecil, ya kecil itu biasanya di bawah sekitar 15 derajat ya. Kalau alfa itu kecil, maka sin alfa itu bisa dianggap sama dengan tan alfa. Nah, bisa dianggap begitu. Nah, sehingga nanti di sini meskipun di sini sin alfa, kalian bisa menggunakan nilai tan ini ya. Jadi tannya kan 0,1 ya. Langsung tuliskan saja di sini misalkan 0,1 gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita coba apa namanya? Sederhanakan, jadi 01 di sini dengan 0,1 kan habis. Jadi nanti kalian punya 700 ya. 700 ditambah dengan berapa nih? 981 ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kalian jumlahkan ya berapa nih? 700 ditambah dengan 981 berarti 1681 gitu ya. Nah, jadi sekian Newton. Jadi ini gaya yang apa namanya harus ditimbulkan oleh mesin ya, supaya si truk tadi bergerak dengan kecepatan konstan ya seperti ini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan daya? Nah, sebenarnya daya itu gini. Jadi daya ya biasanya P ya lambangnya ya. Itu bisa kita cari dengan gaya dikalikan dengan kecepatan. Nah, itu daya. Nah, si gaya ini gaya mesin tadi ya, gaya mesin tadi berapa? 1000 berapa tadi? 681 ya. Dikalikan dengan kecepatan. Nah, kecepatannya kita pakai yang ini. Ya, ini kan kecepatannya dalam satuan SI kan yang ini ya. Jadi 250 dibagi dengan 9 gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita coba kira-kira saja nih ya jawabannya. Jadi karena ini kan kalau apa namanya kita dekati saja, ini kan 9 ya, 9
ini ada 01, ini 0 ya, 250, ini kita anggap 25 kali 10 aja. Jadi ini kalau seandainya kita coret, jadi sebenarnya dianggap 10 sebenarnya. Maka ini 1681 dikalikan 25. Nah ini bayangkan ya, bayangkan 25 itu kan bisa diganti 0,25 misalnya. Kalau muncul 0,25 itu kan seperempat ya. Jadi di sini nanti ini 1681 ini kalau dibagi 4 munculnya kan angka 40-an kan ya. Jadi angka 40-an. Jadi nanti kalau kalian hitung, ini angkanya sekitar 460 koma lah ya. Jadi 46,6 kayaknya ya. Ini apa namanya? Jadi 46.600-an nih kalau kalian hitung. Nah, ini watt nih satuannya ya. Jadi jawabannya ya sekitar kalau diubah ke kilo ya 47 tadi ya yang di sini. Ya, yang paling dekat yang ini ya. 47 kilo watt. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang nomor 19. Dua buah pegas identik jika terpasang paralel dibutuhkan usaha sebesar W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Kemudian keduanya dipasang seri, berapa usaha yang dibutuhkan pegas? Jadi berapa usaha yang dibutuhkan ya? Jadi pegas yang tersusun seri tersebut agar kedua pegas tertekan sebesar X juga. Nah, jadi kalau kita lihat soalnya ya, jadi di sini ceritanya ada sebuah pegas gitu ya. Jadi ada sebuah pegas, misalnya ini pegasnya K misalnya. Nah, pegas K ini ada dua ceritanya. Jadi ada pegas begitu ya, konstantanya K. Di sini ada dua buah. Nah, kemudian pertama ini dipasang paralel. Kalian masih ingat kan ya, kalau pegas ini dipasang paralel. Jadi ini paralel gitu ya. Jadi ini ceritanya ada pegas ya, identik tadi, masing-masing mempunyai konstanta pegas sebesar K. Ini dipasang secara paralel seperti ini ya. Ini K, konstanta ini juga K. Nah, kemudian di sini ditarik dengan gaya F misalnya ya. Nah, di sini kalau kalian masih ingat, kalau pegas itu terangkai secara paralel, maka konstanta pegas totalnya masih ingat nggak? Ini kan tinggal dijumlah aja kan ya. Jadi nanti K total gitu ya. Atau K paralel di sini ya. Ini kita tulis saja K paralel. Jadi K totalnya gitu ya. Itu kan tinggal dijumlahkan saja kan ya. Jadi K1 ditambah dengan K2. Jadi K1-nya K, K2-nya juga K. Berarti ini sama saja dengan 2K gitu ya. Nah, usaha untuk apa namanya meregangkan pegas ini sebesar X, tadi kan apa namanya diregangkan sebesar X kan ya. Nah, jadi nanti usahanya itu sama saja dengan perubahan energi potensial pegasnya. Masih ingat kan ya? Jadi perubahan energi potensial pegas. Jadi awalnya energi potensialnya 0 gitu ya. Jadi di sini nanti kalau kita tuliskan nanti besarnya ya setengah K paralel gitu ya dikalikan dengan X kuadrat. Nah, sementara K paralelnya kan 2K ya. Jadi nanti kita punya W ya usahanya itu sebenarnya setengah dikalikan dengan 2K dikalikan dengan X kuadrat atau sama saja dengan KX kuadrat. Nah, ini nilai W-nya. Nah, sekarang ceritanya gini, berapa usaha yang dibutuhkan pegas yang tersusun seri tersebut agar kedua pegas tertekan sebesar X? Nah, sekarang si pegas ini dirangkai secara seri. Nah, seri kan ya. Kalau seri, ya ini dirangkai seperti ini. Nah, jadi ini pegas dirangkai secara seri gitu ya. Ini konstantanya sama K, kemudian ditarik dengan gaya berapa gitulah ya. Nah, jadi di sini ditarik dengan gaya F aksen misalnya. Nah, di sini karena ini seri, masih ingat kan ya? K seri, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita pakai seper ya. Seper K seri itu sama dengan seper K1 ditambah dengan seper K2. Karena K1 dengan K2-nya sama, yaitu sama-sama K, kita bisa dituliskan 2 per K gitu ya. Nah, sehingga K serinya ini adalah setengah K, gitu ya. Nah, supaya rangkaian pegas ini, nah sekarang kita anggap satu pegas ya. Satu pegas dengan konstanta pegasnya setengah K. Nah, sekarang ini mau ditarik begitu sehingga menghasilkan apa namanya peregangan, bukan ditarik ya, tadi dikatakan ditekan ya. Jadi sama aja sih sebenarnya ditarik atau ditekan sama saja. Jadi di sini ceritanya tadi ditekan si pegasnya ini. Jadi pegas ini ditekan gitu. Nah, ini ditekan ya dengan gaya F supaya tertekan sebesar X. Nah, nanti usahanya sama aja ya. Jadi misalnya kita tulis saja W aksen gitu ya. Itu sama aja dengan setengah apa ini? K seri ya dikalikan dengan X kuadrat. Nah, jadi nanti di sini kita punya K serinya kan setengah ya. Jadi nanti setengah dikalikan dengan setengah K. Ya, jadi ini K serinya dikalikan dengan X kuadrat. Jadi ini kan seperempat ya. Jadi seperempat KX kuadrat. Nah, KX kuadrat sendiri itu kan sama dengan W kan ya. Yang ini ya sama dengan W ini. Sehingga nanti bisa kita tuliskan seperempat W. Ada jawaban di sana seperempat W? Ada ya. Jadi jawabannya adalah A.
Oke, sekarang kita lihat nomor 20. Nomor 20 ini tentang fluida statis ya. Nomor 20 ceritanya gini. Tinjau suatu benda yang memiliki massa jenis rho 0. Jadi di sini rho 0 ini adalah massa jenis benda ya. Jadi massa jenis benda. Kemudian jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagian volume tercelup. Jadi di sini volume benda tercelupnya kalau dimasukkan ke dalam fluida adalah 3/4 dari volume benda. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitung massa jenis fluida. Nah, jadi ceritanya tadi disebutkan ya, kalau di sini misalnya ada bejana, kemudian di sini ada benda gitu. Nah, si benda ini dicelupkan dalam fluida tadi. Nah, kalau dicelupkan ternyata 3/4 ya, itu tercelup di dalam fluida. Nah, jadi seperti ini ya kondisinya ya. Nah, kalau kalian masih ingat, dalam kondisi seperti ini ada keseimbangan gaya. Kira-kira gaya apa saja? Pertama, ini ada gaya Archimedes. Masih ingat gaya Archimedes? Jadi di sini ada gaya Archimedes dan juga ada gaya berat. Nah, dalam kondisi seperti ini seimbangkan ya. Jadi gaya Archimedesnya itu sama dengan gaya berat. Nah, gaya Archimedes apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Jadi gaya Archimedes itu adalah rho fluida. Jadi ini yang ditanyakan rho fluida dikalikan dengan apa namanya volume benda tercelup dikalikan dengan G. Nah, ini gaya Archimedesnya ya. Sama dengan W. W itu gaya berat ya. Jadi massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, sekarang G-nya bisa kalian coret nih. G-nya habis. Kemudian rho fluida tadi kan ditanyakan ya, rho. Kemudian volume benda tercelup yang ini tadi ya. Jadi 3/4 ya. Jadi di sini 3/4 dari volume benda sama dengan massa. Nah, tolong diingat, massa jenis itu kan rumusnya gini kan ya, rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Sehingga massa itu bisa kalian ubah menjadi rho dikalikan volume gitu ya. Nah, sehingga massa ini bisa kita ganti. Ya, ini kan massa benda ya, berarti rho benda. Rho benda itu tadi rho 0 ya, yang ini tadi dikalikan dengan volume benda. Gitu kan ya, dikalikan ya sudah ya, ini massa aja. Nah, kemudian di sini volumenya bisa kalian coret ya. Jadi di sini volume ini dengan ini kan sama ya. Ini kan apa namanya? Volume apa benda tadi kan ya. Jadi kan ini volume benda tercelup ya. Jadi 3/4 dari volume benda. Ini juga volume benda. Oke ya. Jadi nanti rho fluidanya ini pasti adalah 4/3 rho 0. Kalau di sana tersedianya 4 rho 0 dibagi dengan 3 ya. Sama aja kan ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Bisa dipahami ya? Nomor 21. Sebuah gelombang transversal menjalar dengan laju V pada tali yang memiliki tegangan tali T. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3 gitu ya. Nah, jadi di sini tolong diingat, ini adalah cepat rambat gelombang transversal pada tali ya. Jadi di sini cepat rambat gelombang transversal ya, transversal pada tali atau pada kawat ya. Kalau kalian masih ingat apa rumusnya? V ya, cepat rambatnya itu sama dengan akar F dibagi dengan mu. Aslinya begini ya. Di mana mu itu adalah massa persatuan panjang ya. Nah, ini cepat rambat gelombang transversal pada tali atau pada dawai gitu. Nah, di sini cepat rambatnya V itu ketika tegangan talinya T. Jadi di sini F diganti dengan T ya, sama saja sih. Jadi di sini F-nya itu sama dengan T. Sehingga nanti rumusnya V itu sama dengan akar T dibagi dengan mu. Nah, di sini talinya tetap ya. Jadi talinya tetap. Jadi maksudnya tali tidak diganti. Jadi massa dan panjangnya tetap. Jadi mu-nya tetap nih. Nah, cuman di sini yang diubah adalah tegangan talinya. Nah, sehingga nanti kalian bisa menulis begini. Jadi cepat rambat gelombang transversal pada tali itu berbanding lurus dengan akar T. Nah, di mana mu-nya tetap, sehingga kalian bisa membuat kesebandingan seperti ini gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah tegangan tali ketika cepat rambatnya ini ya. Sehingga nanti kalau dibandingkan bisa ditulis begini. Jadi ketika cepat rambatnya itu 2V/3 dibanding dengan V. Nah, misalnya pada saat itu tegangan talinya T aksen. Ini kan V berbanding lurus dengan akar T ya. Jadi kalian bisa tuliskan begini, ini sama dengan akar karena berbanding lurus ya, tapi akar ya. Jadi T aksen dibagi dengan T gitu. Nah, sehingga nanti ya kalian bisa coret saja ini V-nya ya. V ini dengan ini bisa dicoret. Kalian kuadratkan kedua ruas, nanti kalian punya 4/9 ya. Itu sama dengan T aksen dibagi dengan T. Sehingga tegangan tali yang sekarang harus sama dengan 4/9T. Oke ya? Jadi jawabannya adalah 4/9T. Ada di sana? Ada ya? Oke, ini yang menjawab benar nih ya. Jadi jawabannya E, 4/9T.
Sekarang kita lihat nomor 22. Nomor 22 ini tentang termodinamika ya. Nah, sekarang coba kita cek di sini apa saja yang diketahui. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya, jadi volume awalnya nih ya. Jadi volume awal sebut saja V ini sama dengan 2 meter kubik. Tekanannya pada saat itu P sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya, 10 pangkat 5 Pascal. Dan suhunya T itu sama dengan 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tendon kalor yang suhunya dijaga tetap. Nah, jadi suhunya ya, ini 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi. Ekspansi itu artinya apa namanya? Volumenya bertambah, begitu ya. Pada tekanan tetap. Nah, sehingga ini proses pada tekanan tetap. Kalian masih ingat proses pada tekanan tetap? Itu nama lainnya adalah isobarik ya, isobar. Sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin ya. Jadi T akhirnya ya, T aksennya 900 Kelvin. Jika perubahan energi internal, jadi energi internal itu energi dalam ya. Jadi perubahan energi dalam ya. Jadi energi dalamnya di sini delta U ya. Jadi delta U di sini sama dengan berapa? 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka berapakah kalor yang diserap berapakah kalor yang diserap gas kok diserap kalor? Oke ya. Nah, di sini kalian tinggal menerapkan saja apa namanya hukum termodinamika yang pertama. Masih ingat nggak? Hukum pertama termodinamika mengatakan delta U, ya ini perubahan energi dalam, itu sama dengan Q min W. Q-nya kalor, W-nya usaha. Nah, sehingga nanti kalau kita ambil Q-nya, berarti kan sama aja dengan delta U ditambah dengan W, gitu ya. Jadi di sini delta U ditambah dengan W. Ini adalah usaha pada proses isobar. Kalian masih ingat? Usaha pada proses isobar adalah P dikalikan dengan delta V. P-nya tekanan ya, kan tekanan tetap tadi ya, yang besarnya adalah ini, 10 pangkat 5 Pascal. Oke, nah sekarang delta V. Nah di sini kebetulan V akhir kan belum diketahui. Nah cuman kita bisa tentukan pakai rumus gas ideal ya. Jadi PV per T itu sama dengan C. Nah sehingga V per T itu sama dengan P aksen V aksen per T aksen gitu ya. Nah karena di sini kan tekanannya konstan ya, jadi P sama P aksennya sama ya. Sehingga nanti kalian punya kalau mau dicari berapa sih V aksennya, jadi V akhir, tinggal V dibagi dengan T dikalikan dengan T aksen. Coba masukkan ya. V-nya tadi tekanan awalnya kan 2 meter kubik, kemudian suhunya awalnya 300, kemudian suhu akhirnya 900 kan ya. Nah, oke. Kalian bisa coret saja di sini. 900 dibagi dengan 303 ya, jadi sama dengan 6 meter kubik, gitu ya. Sehingga kalau nanti kita kembali ke rumus ini ya. Nah, terapkan rumus ini. Tadi diketahui perubahan energi dalamnya adalah 6 kali 10 pangkat 5, kemudian ditambah tekanannya konstan ya, 10 pangkat 5 dikalikan delta U. Nah, delta U tentu saja adalah V akhir 6 dikurangi dengan V awal ya, V awalnya kan 2 ya. Nah, jadi nanti sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 4 kali 10 pangkat 5. Sama dengan berapa ini? Ya, 10 kali 10 pangkat 5. Apa namanya? Joule ya. Nah, ini bisa ditulis 10 pangkat 6 sebenarnya. Tapi di sini sudah tersedia 10 kali 10 pangkat 5. Oke ya, jadi jawabannya adalah E.